Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Nindita Asmausna, salah satu mahasiswi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Matematika. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas tentang taksonomi Bloom dengan menyinggung beberapa hal mengenai definisinya, sejarah, revisi dari taksonomi Bloom, serta kata kerja operasional yang digunakan. Jika kalian penasaran atau ingin lebih tahu mengenai topik tersebut, kalian bisa nonton video ini sampai akhir ya. Kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. Sejarah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Kemudian pada tahun 2021 direvisi oleh Kate Hall dan para ahli aliran kognitivisme, yang mana hasil revisi ini disebut dengan nama revisi taksonomi Bloom. Selanjutnya, definisi taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mendefinisikan kemampuan kognitif mulai dari tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Pada awalnya, taksonomi Bloom ini taksonomi yang digunakan untuk tujuan pendidikan, yang mana tujuan pendidikan ini dibagi ke dalam 3 domain, yaitu yang pertama ada cognitive domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan kemampuan berpikir. Pada ranah kognitif ini memuat tujuan pembelajaran dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan. Singkatnya, taksonomi Bloom ini membagi kemampuan tingkat berpikir menjadi 6 tingkat, yaitu ada C1, pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintetis, dan yang C6 evaluasi. Nah, selanjutnya ada yang kedua, yaitu affective domain atau ranah afektif, yaitu berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada psikomotor domain atau ranah psikomotor, yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu revisi taksonomi Bloom. Nah, dari kata revisi tentunya ada pembeda antara sebelum revisi dan hasil revisi. Untuk taksonomi Bloom ini yang menjadi pembedanya pertama dari bentuk penjelasannya, yang mana taksonomi Bloom sebelumnya menggunakan penjelasan dengan kata benda, sedangkan revisi taksonomi Bloom menggunakan kata kerja. Tujuannya ialah mempermudah dalam mengklasifikasikan jika disandingkan dengan knowledge atau pengetahuan nantinya. Untuk perbedaan yang kedua ialah urutannya. Nah, urutan yang dimaksud di sini terfokuskan pada C5 dan C6, yang mana taksonomi Bloom sebelumnya C5 itu ialah sintesis atau membuat, C6 itu ialah evaluasi atau mengkritik. Sedangkan pada revisi taksonomi Bloom, C5 itu ialah mengevaluasi dan C6 ialah mengkreasi. Kenapa direvisi? Karena para ahli beranggapan bahwa seseorang yang bisa mengkritik belum tentu bisa membuat, sehingga dibuatlah C6 itu, atau C6 lebih tinggi daripada C5 kan. Nah, jadi membuat itu lebih tinggi dibandingkan mengkritik. Kita bisa ambil contohnya seperti komentator bola. Nah, komentator bola itu kan bisa mengkritik, namun belum tentu bisa bermain bola seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada perbedaan dimensi, yang mana yang lama hanya memiliki satu dimensi yaitu kognitif saja, sedangkan untuk revisi taksonomi Bloom memiliki 2 dimensi, di mana pada revisi taksonomi Bloom tingkatan berpikir dikelompokkan menjadi 2, yaitu dari C1 sampai C3 sebagai low order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat rendah, sedangkan C4 sampai C6 sebagai higher order thinking skill, yang berarti kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Setiap poin tingkat kognitifnya juga memiliki sedikit penyesuaian. Nah, untuk memperjelas revisi yang dilakukan oleh Cradwell dan Anderson ini yang menjadi revisi taksonomi Bloom, saya akan tampilkan perbandingan taksonomi Bloom sebelum dan sesudah revisi sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat dari tabel berikut, yang mana di sini ada perbedaan antara taksonomi Bloom sebelum revisi dan taksonomi Bloom setelah revisinya. Yang mana tadi ada urutan C5 dan C6-nya yang dibalik gitu. Lalu di sini ada dimensi proses berpikir atau tingkatan berpikir. Ada LOTS atau Low Order Thinking Skill dan High Order Thinking Skill atau HOTS. Yang mana LOTS ini menargetkan tujuan pembelajaran yang lebih sederhana dibandingkan HOTS. Pada soal LOTS, siswa akan berhasil mengingat dan memahami saja atas suatu materi. Sedangkan soal HOTS meminta siswa untuk mampu memahami konsep secara lebih jauh karena ada proses analisis dan evaluasi di dalamnya. Bisa dilihat dari urutan C1 sampai C6, yang berarti di sini C1 mengingat. Nah, mengingat ini diartikan bahwa siswa bisa mengingat kembali suatu fakta atau gagasan. Untuk C2 memahami, yaitu siswa mampu menerjemahkan suatu konsep, kaidah, ataupun prinsip. Untuk C3 menerapkan, yaitu siswa mampu memecahkan suatu masalah menggunakan metode, konsep, atau prosedur. Untuk C4, menganalisis, berarti siswa dapat mengenali, menguraikan, serta mengkritisi suatu struktur, bagian, atau hubungan. Untuk C5, yaitu siswa mampu menilai suatu hasil karya, mutu suatu tulisan berdasarkan norma internal. Dan untuk C6, yaitu mengkreasi, berarti siswa dapat menghasilkan suatu karangan, teori, proposal, klasifikasi, atau tulisan ilmiah. Nah, kita udah tiba nih ke pembahasan yang terakhir, yaitu kata kerja operasional. Apa sih yang dimaksud kata kerja operasional itu? Kata kerja operasional adalah kata kerja konkret yang mempresentasikan bahwa suatu indikator atau indikasi telah dilaksanakan, sehingga dapat diukur atau dinilai seberapa kuat indikator tersebut muncul dalam peserta didik. Misalnya, jika indikator yang ingin diketahui adalah kemampuan menganalisis, maka beberapa kata kerja operasional yang dapat mewakili indikator tersebut ialah peserta didik dapat menguraikan, mengenali, mengkritis, atau menguji suatu materi tertentu. Nah, jadi kata kerja operasional ini juga terbagi 3 sesuai dengan 3 domain tadi. Yang pertama ada kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotor. Berikut saya akan tampilkan masing-masing dari kata kerja operasional sehingga kita bisa mengetahui apa sih yang tepat digunakan kata kerjanya untuk mendefinisikan suatu indikator tertentu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai taksonomi Bloom. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.